Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Nongmet yang masih isi koma dan senantiasa berbagi untuk apa? Berbagi untuk menginspirasi. Ini merupakan video pertama untuk kelas 10, tapi kita bahasnya tentang bab yang kedua, yaitu barisan dan deret. Ya, tujuannya adalah untuk lebih memahami pada bab ini. Nanti video berikutnya akan saya bahas tentang logaritma dan eksponen, atau eksponen dan logaritma. Tanpa berpanjang lebar, kita bahas tentang barisan dan deret. Yang kita akan pelajari itu adalah barisan dan deret aritmatika, kemudian barisan dan deret geometri, kemudian ya masalah yang melibatkan barisan dan deret. Nanti di deret geometri akan ada tambahan deret geometri tahingga. Nah, untuk barisan dan deret aritmatika yang akan kita bahas pertama yaitu barisan aritmatika dulu. Nah, ciri dari yang disebut kata barisan itu adalah ada tanda di sini koma. Nah, ini menandakan kalau ini adalah barisan. Itu yang membedakan. Kemudian barisan pertama atau U1, nah itu disebut nama lainnya adalah A. Jadi di sini nama lainnya adalah huruf A, gitu ya. Kita coba lihat dulu. Oke, kemudian ya perbedaan antara U2 dengan U1 atau selisih, bukan selisih ya. Kalau selisih itu kan pasti besar kurang kecil. Jadi ini agak kurang tepat pada bagian yang ini. Ini akan kita hapus di bagian yang ini. Nanti ya, anak-anakku semua harus menghapus bagian ini ya. Yang selisihnya itu dianggap salah. Kalau selisih itu besar kurang kecil, jadi harus dihapus. Nah, jadi yang benar seperti ini. Kemudian juga nanti ada kesalahan dalam penulisan ini kebalik kalau di LKPD sebelumnya. Jadi yang namanya beda itu adalah selisih antara U3 dengan U2. Bukan selisih, kurangnya. Jadi ini juga kebalik nih nak ya. Jadi ini harusnya dituliskannya, nanti diperbaiki. Nah, oke, kemudian ini saya hapus, saya taruh di sini. Nah, yang benar seperti ini. Nah, salah penulisannya. Oke. Nah, jadi selisih bukan selisih. U3 dengan U2, kemudian U4 dengan U3, dan selanjutnya, atau dengan kata lain UN dikurang dengan UN dikurang 1. Jadi kalau misalkan saya mau nulis bedanya adalah misalkan U8 ya, maka dengan U7, jadi satu kurangnya. Jadi kalau misalkan saya mau nulis beda dari U10, maka di sini U9 gitu. Nah, itu disebut sebagai beda. Jadi kata selisihnya nanti dihapus. Kemudian kita bahas yang pertama adalah ya pada bagian kasus 1A ya. Di sini ada tulisan 3,5,7,9 dan seterusnya. Oke. Pada barisan 3,5,7,9 dan seterusnya, ini bukan diteruskan, tapi karena kita bahas yang pertama adalah tentang beda, maka disuruh mencari perbedaan. Maka di sini bisa dituliskan, saya ganti warna dulu. Saya mau warna, warna apa ya? Enak biru lah. Nah, ini di sini adalah U1, kemudian ini U2, kemudian yang 7 adalah U3, kemudian yang 9 adalah U4, dan seterusnya gitu ya. Berarti mau dicek bedanya berapa ya, berarti saya bisa mencari dengan cara U2 dikurang U1. Nah, berarti kan bedanya adalah U2 nya 5 dikurang U1 nya adalah 3, maka bedanya adalah 5 dikurang 3, yaitu dapatnya 2. Tapi nanti dicek lagi apakah bedanya juga sama ketika saya menggunakan U3 dikurang dengan U2. Maka bedanya adalah U3 nya itu adalah 7, kemudian
U9-nya adalah U2 nya adalah 5. Maka bedanya sama dengan 7 dikurang 5 yaitu 2. Kalau misalkan kurang yakin juga kita pakai B yang kan sampai ada 4 gitu, bagi U4 dikurangin dengan U3. Ingat ini 4 ini 3, jadi selisih 1. B nya sama dengan U4 nya itu adalah 9, U3 nya itu adalah 7. Maka bedanya sama dengan 2. Nah ini semua sama, maka A itu termasuk barisan aritmatika. Itu barisan aritmatika dengan bedanya adalah 2. Kemudian ini ada yang B, ini ada soal tapi nanti diperbaikan. Nah, jadi ada perbaikan. Nah, ini perbaikannya. Nah, kenapa? Karena kalau kita coba, kalau misalkan kita coba nilainya, nah ini kan kita tahu bahwa ini adalah U1, ini adalah U2, ini adalah U3, dan ini adalah U4. Kalau kita cari nilainya adalah misalkan kita hitung berapa ini? Beda yang pertama, yaitu kan U2 dikurang U1. Maka bedanya adalah U2 nya adalah 12 dikurang 31. Nah adik-adik kan tentu tahu ya, kalau misalkan nggak paham ya 30 dikurang 12 itu dapatnya 18. Karena kebalik 12 kurang 30 tinggal kasih min gitu. Kemudian kita cek yang B berikutnya, kita pakai rumus U3 dikurang U2. Nah, maka bedanya adalah U3-nya itu 8, U2-nya 12. Nah, seperti tadi, saya taunya 12 dikurang 8 yaitu 4. Karena kebalik minus. Nah, ini kan nggak sama. Bedanya nggak sama. Kalau kita buktikan lagi kalau dengan menggunakan berikutnya lagi, misalkan U4 dikurang dengan U3. Berarti U4 nya itu adalah 0, U3 nya 8. Maka B sama dengan seperti tadi, 8 dikurang 0 itu 8, karena kebalik min. Nah, tidak sama semua kan. Maka contoh soal B yang belum diperbaiki itu bukan barisan aritmatika. Nah, tapi bagaimana kalau misalkan sudah diperbaiki, soalnya sudah diperbaiki, yang kita pakai yang ini sekarang. Nah ini berarti kan kalau kita hitung, yang pertama adalah B itu pakai U2 dikurang U1. Nah maka B sama dengan 12 dikurang 16. Ingat ya, ini U1, ini U2, ini U3, ini U4, dan ini U5 ya. Berarti B nya adalah 16 dikurang 12 itu 4, karena kebalik min. Nah ini min 4. Kemudian kalau kita pakai yang B berikutnya, misalkan saya mau pakainya U5, berarti dikurangnya U4. Nah ini kan harus sama. B sama dengan U5 nya 0 dikurang U4 nya 4. Berarti B nya adalah 0 dikurang 4. Saya taunya 4 kurang 0 4. Nah, karena kebalik min. Nah ternyata sama, nilainya sama gitu ya. Karena sama, maka yang perbaikan soal ini adalah barisan aritmatika gitu ya. Tadi adalah barisan aritmatika yang A itu adalah barisan aritmatika naik atau positif. Kemudian yang setelah diperbaiki untuk yang B itu barisan aritmatika turun atau negatif, karena kan selisihnya bukan selisihnya, bedanya min 4. Kalau yang A itu bedanya adalah 2, positif ya. Kemudian kalau bentuknya pecahan bagaimana? Nah kalau bentuk pecahan, nah kita coba pakai warna ini. Ini seperti biasa. Yang pertama adalah U1, ini adalah U2, ini /adalah U3. Nah, kita menentukan bedanya. Beda kita pakai U2 dikurang U1, maka bedanya sama dengan 5/6 dikurang 1/2. Berarti bedanya sama dengan, nah ini kan penyebutnya nggak sama, satunya 6, satunya 2. Maka caranya cari KPK-nya. Kalau nggak bisa cari KPK-nya, coba pikir 6 dibagi 2 bisa. Kalau bisa ya berarti KPK-nya 6 gitu kalau bisa. Nah kemudian ini 5.
Nah, sekarang kita hitung kalau seandainya seperti ini. Nih, 2 menjadi 6 itu kan dikali 3. Nah, maka atasnya juga sama, 1 dikali 3 juga. Sehingga menghasilkan angka 3. Nah, bedanya jadinya 5/6 dikurang 3/6 berapa? Berapa per 6? Ini 6 dikurang 6 tidak ya, karena ini penyebut ya. Jadi yang dipakai adalah yang pembilang. 5 dikurang 3 yaitu 2. Beda itu sederhana, maka biar sederhana, maka kita sederhanakan dengan cara dibagi bilangan yang sama. Penyebutnya kita bagi 2. Nah, ya pembilang kita bagi 2, yang atas, yang bawah itu penyebut kita bagi 2. 2 dibagi 2 1, 6 dibagi 2 3. Gitu ya. Jadi bedanya adalah 1/3. Bagaimana kalau nanti pakai yang lainnya? Nah, kita coba yang lainnya. Pakai taruhnya di atas ini ya, biar nggak di situ nggak muat. Kita beda adalah kita pakai U3 dikurang dengan U2. Maka bedanya sama dengan 7/6 dikurang berapa itu? 5/6 U2-nya. Nah, ini kan udah penyebutnya sudah sama, jauh lebih enak. Sama-sama 6. 7 dikurang 5 2. Nah, ini kan sama persis. Ini sama persis dengan yang warna biru ini. Maka dengan kata lain B-nya pun sama, nilainya 1/3. Ya. Adik-adik kan sudah kelas 10, tentu sudah bisa proses pengurangan atau penjumlahan bentuk pecahan. Kalaupun masih kurang mahir, maka buka lagi pelajaran SD ataupun pelajaran SMP, karena ini mau materi-materi SMP ya. Ini barisan deret, ada materi SMP, kemudian ada proses pengurangan, penjumlahan, perkalian, dan pembagian dalam bentuk bilangan pecahan. Maka adik-adik harus belajar dan diusahakan sudah memahami itu. Kalaupun belum paham, nanti silakan bertanya dengan saya. Kemudian kalau misalkan kasus bentuk soalnya adalah yang tipikal, sudah pasti itu adalah barisan aritmatika, hanya saja bentuknya bilangan yang belum tahu bilangan berapa ini. Nah, gini ya, kita tahu ini adalah U1 ya, dari sini sampai sini adalah U2, kemudian dari sini sampai sini adalah U3. Jadi U1-nya 2x, U2-nya 4x dikurang 1, kemudian U3-nya adalah 16 dikurang x, gitu ya. Nah, gimana ini? Nah, ini tempatnya kurang lebar, saya lebarkan dulu sebentar. Oke, biar lega. Kita lebarkan. Oke. Kita mulai. Misalkan ini sudah ada. Nah, kalau ada kasus kayak gini, maka yang paling gampang adalah dasar ini ya. Beda itu sama dengan beda. Maksudnya beda yang saya hitung dengan menggunakan rumus yang pertama. Misalkan karena ada 3 doang, berarti kan U2 dikurang U1 itu nanti nilainya, nah nilainya harus sama dengan masih harus sama dengan, nah ini warnanya sudah beda, harus sama dengan U3 dikurang U2 tentunya. Oke, sebentar, kita pakai warna ungu. Nah, ini U3 dikurangin U2. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kita cari nilainya. Nah, U2 itu yang mana? U2 adalah 4x tambah 1. Saya tulis 4x tambah 1. Nah, karena ini dikurang, nah saya lebih senang susunnya ke bawah, dikurang 2x, maka tulisannya 2x di sini. Nah, ini dikurang gitu. Lakukan hal yang sama dengan U3 dikurang U2. U3-nya itu adalah 16 dikurang x. Nah, gitu ya. Kemudian dikurang 4x tambah 1. Tulis aja 4x tambah 1. Ini dikurang. Oke. Sekarang fokus dengan yang ditanyakan dalam soal nih. 4x. Nah, ini kan sama-sama x, tulis saja x. Kemudian
4 dikurang 2, 4 dikurang 2 itu ya 2. Kemudian di sini ada plus 1, tulis plus 1. Nanti sama dengan ini. Yang angka dulu 16 dikurang 1 itu 15. Ya, kemudian ada X-nya. Yang ini karena tidak ada angka, maka di sini ada angka 1. Jadi ini min 1, min 1. Ini dikurang. Ini 4, berarti 4. Jadi min 1 dikurang 4, utang 1, utang lagi 4, maka jadi utang 5. Utangnya min ya. Itu kan pakai bahasa waktu SMP kan diajarin, atau SD diajarinnya gitu. Sekarang sama-sama dua ruas kiri kanan ini sama, yaitu kita yang sebelah kiri adalah X. Ingat di sini yang sebelah ini adalah 15-nya angka. Jadi sebelah kiri itu yang mengandung X, sebelah kanan itu yang tanpa huruf X. Kemudian kita lihat di sini adalah di sini minus 5X ya. Sini minus 5X nih. Oke, kita coba. Di sini minus 5X. Maka kalau pindah di sini jadinya plus 5X. Di sini plus 1, maka di sini pindah jadi min 1. Gitu ya. Paham ya? Kalau untuk pindah ruas sebenarnya nggak ada rumus pindah ruas ya, tapi karena sudah terlanjur mengakar ya seperti itu aja. Ini sama-sama huruf X. Di sini ada angka 2, di sini ada angka plus 5. Jadi 2 plus 5, 7. Kemudian 15 kurang 1, 14. Nah, saya minta huruf X-nya doang, maka 14-nya diapain gitu. Kan biasanya seringnya seperti itu ya. Maka ya tentu saja dibagi dengan siapa? Dibagi dengan 7, karena ada angka 7 di sana. Sehingga kita peroleh nilai X sama dengan 14 bagi 7, yaitu 2. X-nya sudah dapat. Kalau X-nya sudah dapat, maka U1-nya berapa? Di sini tertulisnya 2X, berarti 2 kali X. Karena X-nya 2, maka 2 kali 2 dapatnya 4, koma. Di sini tertulisnya 4X ditambah 1, 4 kali X. 4 kali 2, 8, tambah 1, 9. Kemudian yang terakhir U3 adalah 16 dikurang X. Karena X-nya 2, 16 dikurang 2. 16 kurang 2 itu 14. Sehingga kita dapat U1, U2, U3 yaitu 4,9,14. Ditanyanya beda, maka beda adalah U2 dikurang U1. Yang sederhana sajalah kita gunakan. Maka nilainya adalah 9 dikurang 4. Sehingga kita dapat B-nya adalah 5. Kalau saya mau pakai yang lainnya Pak, boleh B. Misalkan saya mau pakainya U3 dikurang U2, karena ada 3 anggota ya. Berarti U3 nya adalah 14 dikurang U2 nya 9. Sehingga kita dapat peroleh nilai B nya adalah 5. Sama saja, gitu ya. Itu dapat. Kemudian kita bahas yang berikutnya, yang E, suku ke N. Nah, ini adalah suku ke N, suatu barisan aritmetika. Ingat E ini pakainya, bukan A. Dirumuskan dengan UN sama dengan 4N plus 7. Ini rumusnya. Dalam soal rumusnya berbeda-beda. Yang ditanyakan adalah beda. Padahal kita tahu beda itu adalah U2 dikurang U1. Nah, ini UN, ini U2. Nah, berarti UN U2. Nah, kata lainnya adalah N-nya sama dengan 2. Ganti yang ada huruf N-nya dengan angka 2. Ganti. Lagi-lagi ini adalah dikurang, kita susun ke bawah biar gampang. Berarti 4 dikali 2 baru ditambah 7. Gitu ya. Itu U2. Nah, kita coba pakai yang warna hijau kita untuk U1 di sini UN, berarti N-nya adalah 1. Sehingga kita dapat 4 dikali 1 ditambah 7. Kita kurangin. Ini kan dikurang ya. 7 kurang 7 berarti saling menghilangkan. Jadi tinggal 4 dikali 2 8.
4 dikali 1 4, berarti tinggal 8 dikurang 4, dapatnya 4. Sehingga kita tahu bedanya adalah 4. Gitu, simpel ya. Berikutnya adalah yang F. Nah, yang F ini adalah panjang sisi sebuah segitiga siku-siku. Siku-siku membentuk barisan aritmetika. Nah, dengan keliling 24. Satu-satunya segitiga yang merupakan barisan aritmatika itu adalah 3, 4, 5. Ini triple Pythagorasnya ya. Karena itu nanti dia sebutkan mungkin adalah kelipatannya dan lain sebagainya, maka kini kita misalkan huruf N. Ini huruf N, ini huruf N. Dengan kata lain, dalam hal ini 3N itu nanti akan berfungsi atau predikatnya sebagai U1 gitu. Jadi kita lihat, nah ini berarti ini adalah U1, kemudian ini adalah U2, kemudian ini adalah U3. Tuh, diinformasikan dalam soal kelilingnya 24. Kita tahu keliling segitiganya sama dengan 24. Yang namanya keliling itu kan gak ada rumus kecuali lingkarannya. Keliling itu kan hanya menambahkan saja. Menambahkan itu ada 3N, ada 5N, ada 4N. Jadi ada berapa N di sana? Bukan 1, 2, 3, bukan. Ada berapa? Di sini N-nya ada 3, di sini N-nya ada 4, di sini N-nya ada 5. Berarti kita bisa tulis di sini 3 ditambah 4 ditambah 5, itu nilainya 24. Sehingga ada berapa N? Jadi ada 12N, itu 24. Kalau diminta huruf N-nya saja, 24-nya diapain? Ya tentu dibagi. Gitu. Dibagi dengan siapa? Ya dibagi dengan yang ada angka dengan hurufnya, yaitu 12. Sehingga kita peroleh nilai N-nya adalah 24 dibagi 12 adalah 2. Kalau N-nya sudah dapat 2, ya berarti kita bisa tahu U1-nya berapa. Kan U1 adalah 3N, 3 kali N, berarti 3 kali 2 dapat 6. U2-nya adalah 4N, berarti 4 kali 2 jadi 8. Kemudian dengan cara yang sama juga U3-nya adalah 10. Kalau ditanyakan bedanya, maka bisa dengan cara U2 dikurang U1. Berarti B-nya sama dengan U2-nya adalah 8, U1-nya 6. Jadi B-nya adalah 8 kurang 6 yaitu 2. Bisa juga dengan B sama dengan U3 dikurang dengan U2 kalau belum yakin. Berarti B-nya adalah U3-nya 10, U2-nya adalah 8. Jadi B sama dengan 10 dikurang 8 yaitu 2. Oke. Cukup sekian pembahasan kita di kasus 1A. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Semoga durasinya tidak terlalu panjang agar tidak membosankan dalam hal mempelajari. Kalaupun tidak paham, dibaca diulang-ulang kembali, diperdengarkan kembali, diperlihatkan kembali. Jangan lupa untuk selalu mencoba. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Named berbagi untuk menginspirasi.